Goropa, yang ketuanya sendiri adalah Bapak Pak Ismet Mustafa dan juga sebagai pembina dari komunitas belajar Goropa adalah Ibu Verti Oja MPD yang sangat luar biasa yang juga beliau ini sudah pernah menjadi mentor bagi kami yang ada di Kabupaten Bualim khususnya di Paguyaman dan Wonosari. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih sama-sama melaksanakan seminar ini. Salawat dan salam juga marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sehingga masih ke kita sebagai umat yang selalu konsisten terhadap ajaran beliau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terhormat Ibu pembina kita yang sangat luar biasa, Ibu Verti Oja MPD, Bapak Ketua Ismet Mustafa SPD GR, dan juga Bapak dari kita Bapak Amlin yang alhamdulillah sampai dengan saat ini beliau sebagai fasilitator di PKG PJOK tahun 2024. Dan juga yang saya banggakan teman-teman sekalian yang hadir pada seminar Pombel Goropa pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita sama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan kali ini. Saya akan memimpin doa. Dimulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jiradatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qablal maut wa rahmatan indal muwafiyatan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li junubi wa junuba wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ala kulli shay'in qadir. Rabbana faghfir lana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai, baiklah untuk kita sama-sama menyepakati kesepakatan untuk kali ini pada seminar. Jadi di sini kita akan sama-sama melaksanakan seminar. Nantinya akan ada ketua ibu pembina sekaligus pemateri dan kita sebagai peserta seminar. Untuk mengontrol seluruh kegiatan ini, saya sebagai host akan memimpin ataupun memandu kegiatan yang berjalan pada seminar Pombel Goropa kali ini. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum kita memulai kegiatan inti pada siang hari ini. Silakan Pak Ketua. Indonesia tanah airku ada
saudaraku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia marilah kita Hiduplah Hiduplah bangsaku ramah, bangunlah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, yang kucinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya banggakan pada komunitas belajar Goropa. Baiklah, untuk yang pertama, mari kita sama-sama mendengarkan kata pengantar yang akan disampaikan oleh Ketua kita, Ketua Komunitas Belajar Goropa, Bapak Ismet Mustafa GR, SPD GR. Disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua Bapak Ismet Mustafa SPD GR yang alhamdulillah sudah memberikan kata pengantar. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan arahan sekaligus sambutan yang disampaikan langsung oleh pembina komunitas belajar Goropa, Ibu Verti Oja SPD MPD yang alhamdulillah terhadir bersama kita. Disilakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, host pada hari ini, dan narasumber pada hari ini yang luar biasa yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru, dan siapa tahu mungkin ada juga Bapak dan Ibu kepala sekolah yang sudah berada di ruang Zoom Meet ini, yang merupakan anggota komunitas belajar Goropa atau mungkin di luar dari Ombel Goropa yang saya hormati, yang berbahagia. Mula pertama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita
hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kesempatan yang masih diberikan pada kita, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini bertemu di Zoom Meet ini, di webinar ini dalam rangka untuk senantiasa mengupdate pemahaman kita terkait dengan tugas profesi kita sebagai guru. Salawat dan salam selalu kita haturkan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Semoga sayyidina ajaran-ajaran yang dibawakan oleh beliau akan senantiasa kita implementasikan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, saya sebagai pembina Kombel ini sangat mengapresiasi semangat dan inovasi dari Kombel Goropa ini untuk selalu ingin berbagi. kegiatan Padahal webinar di Pariaman ini. Kebetulan kalau saya Kombel terpalin di Goropa kegiatan. ini sebenarnya adalah kombel dari guru-guru PJOK, tetapi materi-materi yang disampaikan dari materi yang sebulan yang lalu ya kalau tidak salah, itu selalu adalah materi umum dan materi yang sebenarnya sangat penting untuk diketahui oleh guru maupun pendidik. Yang mungkin dulu jarang kita terima di pelatihan-pelatihan, tapi hari ini ya di webinar-webinar yang seperti ini, alhamdulillah kita bisa dapatkan. Yang berikut secara tersendiri saya merasa bangga kepada Ketua Kombel, pada host hari ini dan kemudian pada narasumber, karena beliau-beliau ini adalah merupakan guru penggerak angkatan 9 ya, yang alhamdulillah kebetulan adalah merupakan CGP dampingan saya. Nah, ini berarti apa yang didapat dari pendidikan selama 6 bulan itu dikembangkan. Jadi karena salah satu peran dari guru penggerak itu adalah mengembangkan dirinya sendiri dan mengembangkan orang lain. Nah, disinilah tempatnya. Kita mengembangkan diri kita dan mengembangkan siapa saja yang ada di sini, termasuk saya. Ya. Kemudian yang berikut Bapak dan Ibu terkait dengan materi yang akan diberikan pada hari ini, yakni tentang pembelajaran sosial emosional. Ya, Bapak dan Ibu guru, kalau kita mengingat atau kita bayangkan proses pembelajaran kita atau interaksi kita dengan siswa, dengan anak didik, itu terkadang kita melihat ada di proses itu ada anak didik yang hanya menghayal, melamun, atau bersedih, atau mungkin ada memperlihatkan emosi yang kemudian dia membuli teman-temannya. Nah, sebagai seorang guru mungkin kita telah melakukan upaya untuk perbaikan. Misalnya kita memperbaiki media pembelajaran atau kita memaksimalkan fasilitas atau bahan ajar kita kepada siswa. Tapi kemudian bisa saja mungkin kita merasa dampaknya belum signifikan. Nah, mungkin saja Bapak dan Ibu dengan pemahaman terhadap sosial emosional siswa ini, insya Allah ini adalah merupakan salah satu solusi yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena pada dasarnya ujung-ujungnya semua kegiatan kita di sekolah itu adalah bagaimana mengubah hasil belajar siswa, bagaimana mengubah siswa menjadi memiliki kompetensi yang lebih baik. Dan kebetulan ini ya, kami di Kombel Satuan Pendidikan kami barusan membahas terkait dengan hal ini, oleh sebab itu ada beberapa guru saya yang sudah masuk di sini. Oke, baik, dengan tidak berlama-lama, mari akan kita segera kita ikuti materi yang luar biasa ini dari narasumber yang hebat, yang hari ini, sekarang ini beliau adalah sebagai fasilitator PJOK, tapi untuk hari ini beliau akan memberikan materi umum yang bukan hanya untuk guru PJOK.
Barangkali demikian pengantar dari saya, dan dengan membacakan basmalah bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita akan kita segera mulai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas pengantar sambutan sekaligus pemberian motivasi buat kami di komunitas belajar Goropa. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar yang sangat luar biasa pada siang hari ini, mari kita sama-sama memulai pada webinar tentang implementasi pembelajaran sosial emosional yang pada hari ini yang akan memberikan materi adalah Bapak Amlin SPD, dan juga beliau sebagai Ketua PJOK Bima Sakti yang ada di Kabupaten Bualemo skala kabupaten, dan juga sebagai guru penggerak angkatan 9, dan juga pada kali ini beliau sebagai fasilitator di PKG PJOK tahun 2024. Disilakan Bapak Amlin sebagai pemateri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepsek, Ibu PP, Ibu Haja, orang tua kita semua. Beliau tidak henti-hentinya bersama-sama dengan kita dalam rangka berbagi ilmu. Tentu ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang selalu mendatangkan keberkahan. Semoga beliau kita doakan selalu diberikan kesehatan, kemudahan segala urusan, kemudahan rezeki, agar senantiasa beliau membimbing kita semua dalam meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang guru yang profesional. Yang saya hormati sahabat saya, Ketua Komunitas Goropa, beliau juga sekaligus sekretaris saya di MGMP PJOK Bima Sakti Kabupaten Bualemo, yang beliau punya inovasi, punya ide, punya gagasan, menggerakkan kita semua sehingga kita bisa bertemu lewat tatap maya pada kesempatan yang baik ini, yang mubarakah. Tentu ini adalah sebuah majelis ilmu, mudah-mudahan keberkahannya mengalir kepada kita semua. Yang saya hormati sahabat saya selaku host pada siang hari ini, beliau memang hebat dan saya tidak ragukan kehebatannya. Maka kolaborasi dari semua, dari teman-teman yang hebat ini, alhamdulillah menghasilkan inovasi-inovasi, khususnya pada hari ini kita rasakan kita semua berada dalam lingkaran itu melalui kegiatan Zoom pada siang hari ini. Selamat datang Kak Jul. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua yang tergabung dalam komunitas Goropa Paguyaman, saya merasa bangga. Saya selaku Ketua MGMP PJOK Kabupaten Bualemo tentu beririsan juga dengan teman-teman yang berada di komunitas Goropa Paguyaman. Alhamdulillah pada tahap ini di MGMP PJOK belum melaksanakan webinar seperti ini, baru tahap perencanaan, karena yang merencanakan juga adalah saya dengan Pak Ismet, dengan Pak Martin. Nah, semoga ke depannya tentu Ibu Haja berada juga di belakang Pak kita orang. Siap. Ke depannya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini, tentu kita memberikan dampak yang lebih luas sebagai bagian dari tugas kita sebagai guru penggerak, yaitu menggerakkan, dan menggerakkan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, iman, sehingga bisa kita berkumpul pada tempat yang baik ini, mubarakah di majelis ilmu ini. Itu semua wajib kita syukuri dan terjadi bukan karena atas kebetulan, tetapi karena atas dasar pemberian dari Yang Maha Memberi. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam tuntunannya, bimbingannya, dan lindungannya. Kepada sahabat-sahabat saya yang muslim, saya mengajak selalu kita menghaturkan salawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW.
karena atas perjuangan mengantarkan peradaban dari alam yang tidak berperadaban hingga sampai kepada kita yang penuh pengetahuan yang sebagaimana pada hari ini kita nikmati. Semoga nikmat yang diantarkan itu menjadi pedoman dan petunjuk kepada kita semua dalam meniti jalan menuju keselamatan, dan semoga di kemudian hari kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, hari ini kita belajar bersama. Tentu saya tidak lebih hebat dan tidak lebih daripada semua teman-teman yang berada di sini, semua sahabat-sahabat. Sama-sama kita sedang belajar. Jadi ketika saya memaparkan materi, ada hal yang kurang atau ada hal yang perlu dipertanyakan atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, tentu saya sangat membuka diri untuk itu. Karena pada prinsipnya bahwa tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah pemilik yang sempurna. Tetapi dari sisi itulah kita belajar bagaimana kita menuju ke arah sana. Mudah-mudahan tentu dengan kolaborasi yang baik, maka semakin menuju sempurna, semakin menuju sempurna, semakin menuju sempurna. Dan hari ini dibuktikan oleh teman-teman kita kolaborasi yang baik. Mereka membimbing kita semua, mempertemukan kita dalam Zoom pada siang hari ini. Baik, sahabat-sahabat, Bu Haji yang saya hormati, kita mulai presentasinya. Izin saya share screen dulu. Bismillah. Mohon maaf masih dalam proses membuka filenya karena jaringan mungkin ini. Siap. Sudah muncul? Sudah ada Pak Ketua, sudah muncul di layar. Muncul. Iya, sudah. Oh, siap. Disilakan Pak Baik, Ketua. ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Izinkan saya mempresentasikan apa yang saya buat ini sangat sederhana tentu. Demi kesempurnaannya saya mengharapkan arahan tambahan dari sahabat-sahabat semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mencoba sedikit mengarahkan pemahaman kita tentang pembelajaran sosial emosional. Aduh, jaringannya. Oke, baik. Tentu pertanyaan yang pertama, apa itu pembelajaran sosial emosional? Nah, pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang memang baru-baru ini melesat ketika kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran sosial emosional atau dikenal juga dengan nama social emotional learning atau SEL adalah sebuah metode yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan keterampilan interpersonalnya. Dasar dari pembangunan emosional
ternyata berdasarkan hasil penelitian, sahabat-sahabat semua, inteligensi atau kemampuan kognitif bukanlah satu-satunya aspek yang mempengaruhi perilaku anak terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap lingkungan sekitarnya. Ada aspek lain yang tidak juga berperan penting terhadap proses pembelajaran anak, yaitu perkembangan sosial emosionalnya. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat belajar bagaimana cara mengelola emosi dengan baik, menunjukkan empati pada orang lain, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Nah, saat ini melalui kurikulum Merdeka, pembelajaran sosial emosional sudah mulai ditetapkan pada siswa, diterapkan pada siswa. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran di kurikulum baru ini terpusat pada siswa atau student centered, sehingga siswa diharapkan tidak hanya memiliki inteligensi yang baik saja, tapi juga keterampilan sosial emosional yang baik, sebab seseorang dengan keterampilan sosial emosional yang kuat lebih mampu mengatasi tantangan sehari-hari dan mendapat manfaat akademis, profesional, dan sosial. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran sosial emosional? Adapun tujuan pelajaran sosial emosional, 1. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. 2. Membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka, dan menetapkan tujuan. 3. Mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar. 4. Siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup sebagai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Manfaat menerapkan pembelajaran sosial emosional. 1. Meningkatkan prestasi akademik. Jadi bagaimana efek pembelajaran sosial emosional ini bisa meningkatkan prestasi akademik? Melansir dari The Circle Education, pembelajaran sosial emosional dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Hal ini dikarenakan ketika siswa merasa didengarkan dan dihormati di kelas, mereka dapat lebih mudah fokus pada pembelajaran dan merasa percaya diri dengan kemampuan mereka. Dengan kemampuan mereka, social emotional learning juga membuat perilaku siswa di sekolah menjadi lebih baik, meningkatkan kehadiran mereka di sekolah, dan memotivasi mereka untuk belajar. Manfaat menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, tadi meningkatkan prestasi, yang keduanya meningkatkan kesadaran diri dan rasa percaya diri. Social emotional learning juga dapat meningkatkan kesadaran diri dan rasa percaya diri siswa, sebab sel mendorong perubahan perkembangan di mana siswa yang biasanya bergantung pada orang lain dalam memutuskan bagaimana mereka bertindak dan bersikap, kini lebih percaya diri untuk menentukan arah mereka sendiri. Pembelajaran ini memungkinkan anak-anak untuk membangun rasa percaya diri dan percaya terhadap diri sendiri. Selain itu, pembelajaran sosial emosional juga meningkatkan kesadaran diri remaja dengan mengajari mereka untuk memperhatikan bagaimana tindakan dan keputusan mereka memengaruhi diri mereka sendiri dan orang lain. Manfaat yang ketiga dari pembelajaran sosial emosional
dapat meningkatkan empati terhadap orang lain. Empati adalah kemampuan seseorang dalam memahami perasaan dan perspektif orang lain. Empati juga sering dianggap sebagai keterampilan sosial inti. Sayangnya, kemampuan berempati sering diabaikan dalam kurikulum sekolah. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, akan mendorong siswa untuk mempertimbangkan perspektif dan perasaan teman sebaya, guru, dan orang tua mereka. Mempraktekkan empati adalah pintu gerbang untuk membangun keterampilan penting lainnya seperti menyelesaikan konflik, komunikasi yang sehat, dan kebaikan terhadap orang lain. Manfaat yang keempat dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, meningkatkan keterampilan membangun hubungan baik. Pembelajaran sosial emosional juga meningkatkan keterampilan siswa dalam membangun hubungan yang baik dan sehat. Ketika siswa belajar menempatkan diri pada posisi yang orang lain dan melatih empati, mereka juga menjadi lebih terampil dan membangun dan memelihara hubungan dengan baik. Ini berlaku dalam hal mengetahui bagaimana menjadi teman yang baik, mengenali emosi orang lain, dan terlibat dalam penyelesaian konflik. Pembelajaran ini juga mengajarkan siswa bagaimana cara bekerja sama yang baik dengan orang lain dan melatih kerjasama tim. Keterampilan bekerja sama yang baik tidak hanya manfaat untuk siswa di kelas saja, tapi juga dalam lingkungan sosial dan dunia kerja nantinya. Manfaat yang kelima dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, mengurangi tekanan emosional. Menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat mengurangi tekanan emosional yang dirasakan oleh siswa. Sebab pembelajaran ini membekali siswa dengan kemampuan dalam mengatur diri sendiri, serta mengelola dan mengatasi emosi, sehingga rasa cemas, depresi, dan stres yang dirasakan siswa dapat berkurang. Menurut kolaboratif for academic, social, and emotional learning, ada 5 kompetensi inti dalam pembelajaran sosial emosional. Jadi 5 aspek ini yang penting yang ada di dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri atau self-awareness adalah kemampuan seseorang dalam mengenali emosi, pikiran, nilai, dan diri sendiri secara akurat. Siswa yang memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi dapat mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan. Siswa juga memiliki kesadaran diri yang tinggi terkait kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sehingga tingkat kepercayaan diri, mindset, dan memiliki rasa optimis yang sangat kuat. Itu disebut dengan kesadaran diri. Yang kedua adalah manajemen diri atau self-management. Yang dimaksud dengan manajemen diri atau kompetensi manajemen diri atau self-management berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga menangani stres, mengontrol, dan bertahan saat menghadapi tantangan. Kompetensi pembelajaran sosial emosional yang ketiga itu kesadaran diri atau social awareness. Kesadaran sosial atau social awareness adalah kemampuan yang berkaitan dengan empati. Siswa yang memiliki empati yang tinggi mampu memahami, menghormati, dan menempatkan diri pada posisi orang lain yang mungkin berasal dari latar belakang atau budaya yang berbeda darinya. Kompetensi yang keempat adalah kemampuan berinteraksi sosial atau relation skills. Kompetensi ini berkaitan erat dengan kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan siswa
Siswa yang pandai berkomunikasi dapat membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Mereka juga mampu mendengarkan dan mampu berkomunikasi dengan orang lain, menyelesaikan konflik secara damai, dan mengetahui kapan harus meminta atau menawarkan bantuan. Kompetensi ini amat sangat penting. Yang kelima, atau kompetensi pembelajaran sosial emosional yang kelima, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional lainnya adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kompetensi ini berkaitan dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Itu dia pembahasan mengenai pembelajaran sosial emosional yang sangat penting untuk diterapkan pada siswa sejak dini. Semoga dapat menambah wawasan sahabat-sahabat semua. Nah, setelah kita memahami pengertiannya, manfaatnya, kemudian kompetensi yang ada di dalamnya, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional atau PSE ke dalam pembelajaran. Artinya bahwa kita menerapkan dalam proses tatap muka di kelas. Pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan komponen penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Integrasi PSE dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai cara berikut. Beberapa contohnya. Satu langkah yang bisa dilakukan oleh guru berkolaborasi dengan siswanya, membuat ruang kelas yang aman dan nyaman. Bagaimana hal itu dilakukan? Membangun hubungan yang positif, guru menciptakan suasana kelas yang hangat, saling menghormati, dan inklusif. Menyediakan ruang untuk ekspresi. Siswa diberikan kesempatan untuk berbagi perasaan dan pikiran mereka dengan aman. Menerapkan aturan kelas yang jelas, artinya aturan kelas dibuat bersama dengan siswa dan ditegakkan secara konsisten. 2. Cara-cara mengintegrasikan PSE ke dalam materi pembelajaran bisa juga dilakukan dengan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Guru memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep-konsep sosial dan emosional. Bisa juga dengan menggunakan cerita dan studi kasus. Cerita dan studi kasus dapat membantu siswa memahami berbagai emosi dan situasi sosial. Berikut melakukan diskusi di kelas. Diskusi di kelas yang terbuka dan menghormati pendapat orang lain dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan empati siswa. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Jadi guru juga bisa menggunakan metode pembelajaran aktif dalam rangka menguatkan sosial emosional peserta didiknya. Langkah-langkah yang dilakukan, satu, pembelajaran berbasis proyek. Ini merupakan sebuah alternatif pembelajaran berbasis proyek. Proyek kelompok dapat membantu siswa belajar bekerja sama, memecahkan masalah, dan mengelola konflik. 2. Permainan peran. Permainan peran dapat membantu siswa mempraktekkan keterampilan sosial seperti negosiasi dan persuasi. Yang ketiga, permainan peran. Permainan peran dapat membantu siswa mempraktekkan keterampilan sosial. Baik, langkah yang keempat, penerapannya di dalam kelas atau diintegrasinya dalam pembelajaran, memberikan peluang untuk berlatih keterampilan sosial emosional. 1. Mindfulness. Nah, mindfulness ini ya
melakukannya dengan teknik stop dalam proses pembelajaran beberapa menit. Jadi guru bisa melakukan mindfulness tersebut dengan cara guru mengajarkan teknik mindfulness untuk membantu siswa mengelola stres dan meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, asertivitas. Siswa dilatih untuk menyampaikan pendapat mereka dengan tegas dan sopan. Saya pikir ini biasa dilakukan di dalam kelas, khususnya pada diskusi, sering-sering kita lakukan. Yang ketiga adalah empati. Siswa diajak untuk memahami dan berbagi peran dengan orang lain. Baik, yang kelima yang bisa kita lakukan atau bisa kita integrasikan ke dalam kelas adalah berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Langkah-langkahnya mengadakan pertemuan orang tua, guru melibatkan orang tua dalam upaya pengembangan keterampilan sosial emosional siswa. Guru juga dapat membangun kemitraan dengan komunitas. Nah, salah satunya hari ini kita sedang lakukan, ini merupakan bagian dari kemitraan sekolah, kemitraan guru dengan komunitas. Sekolah dapat bekerja sama dengan organisasi komunitas untuk menyediakan program-program yang mendukung pengembangan sosial emosional siswa. Nah, contoh kegiatannya dalam pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Satu, membaca cerita. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk membaca cerita, itu cerita yang positif. Setelah siswa membaca, siswa dapat mendiskusikan perasaan, karakter dalam cerita dan bagaimana mereka akan mengatasi situasi yang sama. Nah, jadi seperti itu. Apa yang dia rasakan dari alur cerita yang diperankan oleh karakter dalam cerita itu boleh dipresentasikan atau diargumentasikan oleh siswa. Kemudian bagaimana diberikan ruang kepada mereka untuk mengatasi situasi yang seperti itu. Yang kedua, yoga. Yoga ini sejenis senam atau meditasi. Kegiatan dapat membantu siswa rileks dan fokus. Ketiga adalah kegiatan kelompok. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek atau tugas-tugas yang lain juga boleh. Berikut keempat, program mentor. Siswa yang lebih tua dapat menjadi mentor bagi siswa yang lebih muda atau juniornya. Seperti itu, Kakak. Oke, saya pikir itu pemaparan singkat yang dapat saya berikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga sahabat-sahabat semua bisa mengambil manfaat dan saya sangat berharap masukan, tambahan ide dan pemikirannya dalam rangka kita sedang menguatkan kompetensi diri kita, khususnya pada kesempatan ini kompetensi pembelajaran sosial emosional. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa apa yang disampaikan, materi yang sangat, kalau dari saya ini dikatakan sangat keren, lengkap, jelas, dan juga terarah. Bukan begitu Pak Ketua? Ya. Nah, kemudian yang berikut, ini kan sudah dijelaskan beberapa hal tentang pembelajaran sosial emosional. Yang jelas, dalam hal pembelajaran di sekolah, sering kita mengalami hal-hal yang mungkin saja ini termasuk pada mental anak, pola pembelajaran anak, baru kemudian tentang lingkungan yang seharusnya mereka mampu memiliki kepercayaan diri dan juga memiliki kemampuan potensi yang ada di dalam diri, karena mereka tidak tahu bagaimana untuk mengembangkan potensi tersebut dan juga mampu berani dalam hal percaya diri. Nah, dari Bapak Ibu peserta, pastinya ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan di dalam webinar ini. Jadi kami persilakan untuk
ingin bertanya ataupun pendapat-pendapat tertentu terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Dan juga saya apresiasi di sini ada Bapak Zulkifli Pakaya, ya. Beliau juga adalah fasilitator KGPJOK. Siap Pak Martin. Siap Ya, Pak Ismu. alhamdulillah. Mungkin ada hal-hal yang perlu di-sharing Pak Zulkifli dan juga teman-teman yang lain. Disilakan. Pak Zulkifli. Oh, silakan Bapak Gunawan Humonggio. Ini guru Penjas di SMP. Cek. Tes. Iya, ada Pak. Ada Pak Ada, Gunawan. Bagus sekali suaranya. ada Pak host, Pak Martin Yunus. Ada. Ada. Terima Ada, kasih bisa Pak. silakan. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Materi. Ya. Perkenalan dulu, nama saya Gunawan Humonggio, asal dari sekolah saya SMP Negeri 61 Atap Paguyaman. Ya. Untuk pertanyaan yang ya Pak, karya murni Pak Amlin. So di karya murni, so bisa dengan Pak Betul, Martin. saya pernah ke sana. Karya murni. Saya ambil pulpen dulu. Ya Pak. Siap, semangat 45. Pastinya semangatnya 45. Silakan Pak Gun. Ya Pak Amlin, yang ingin saya tanyakan setelah menyimak penjelasan yang Pak Amlin sudah sampaikan dari pengertian, tujuan, manfaat 5 kompetensi inti pembelajaran sosial emosional dan cara mengintegrasikannya. Dari sekian banyak cara yang sudah Bapak sampaikan, yang ingin saya tanyakan itu cara atau strategi pembelajaran apa yang paling efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional pada siswa, ya, yang sesuai yang sudah Bapak integrasikan ke sekolah Bapak. Berikut bagaimana cara mengukur keberhasilan terhadap program pembelajaran sosial emosional ini. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak Amlin. Itu dulu pertanyaan dari saya. Oke, baik sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini dari sekolah SMP 6 ya Pak Agun. Karya murni. Ya. Yang jelas karya murni ini letaknya di Paguyaman, Kabupaten Bualemo, masuk dalam sekitar 10 kilo kalau tidak salah. Ya, Ibu Rulia. Silakan Bu Rulia. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kameranya off karena sinyal. Oh, siap. Silakan. Matur nuwun atas waktunya. Saya Ibu Rulia dari Pemalang. Saya kepala sekolah. Saya alumni guru penggerak angkatan 7, ini baru jadi kepala sekolah. Iya. Oh, luar biasa. Tapi sudah jadi. Sekarang jadi PP angkatan 11. Sangat luar biasa. Keren. Oh, jadi PP lagi luar biasa. Mantap. Keren. Banyak ilmunya. Iya, ini sangat luar biasa sekali. Juga ada di pembelajaran PGP, itu yang saya tanyakan tadi, diterangkan dalam materi itu dikhususkan hanya untuk siswa ya, KSE dalam pembelajaran. Yang saya ingin tanyakan, mungkin pengalaman dengan Bapak narasumber, apakah KSE ini perlu diimbaskan kepada gurunya? Tadi kan kepada siswanya, sekarang kepada gurunya harus bisa memanajemen sosial dan emosi ya setiap mau mengajar siswa, atau diimbaskan kepada orang tuanya harus memiliki keterampilan KSE seperti apakah itu perlu? Matur nuwun, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Iya, Oke, matur nuwun. Terima kasih, Bu sangat Kepsek. luar biasa ya. Oke, sama-sama. Sangat luar biasa ini Makasih banyak Ibu Ke, pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan. bagus sekali. Ya. Yang jelas ini pertanyaan yang mungkin baru hadir di Kabupaten Bualemo, Pak Amlin. Betul. Kakak ini. Iya. Oke, dilanjutkan satu lagi kalau ada yang bertanya disilakan. Kami berikan kesempatan Ya, benar. untuk yang pertama ini kita berikan tiga kesempatan untuk peserta. Silakan Pak Zulkifli Pakaya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Oh, Ada juga Pak. Kak Fasil itu, Kak Fasil. Iya. Menunggu arahan dari Baik. beliau ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kak Jo. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber, Pak Martin dan Pak Ismet dan Ibu Kep. Saya menanyakan terkait sosial emosional. Bagaimana cara untuk mengimplementasi pada kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik ketika kita melaksanakan aktivitas pembelajaran atau menerapkan atau mengaitkan pada materi yang kita akan bawa, yang kita sajikan pada kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jul. Oke, siap. Ya, baiklah sudah Sebentar. 3 penanya yang sudah melaksanakan pertanyaan yang sangat luar biasa ini dari Pak Gunawan, Ibu Kep Rulia dari Pemalang dan juga Bapak Zulkifli Pakaya sekaligus sebagai fasilitator. Baik, untuk Pak Gunawan ini yang pertama ditanyakan adalah cara dan strategi yang efektif ya pembelajaran sosial emosional di sekolah dan bagaimana cara mengukur keberhasilan pembelajaran sosial emosional pada peserta didik. Nah, kemudian dari Ibu Ruliah, Ibu Kepala Sekolah, itu bertanya tentang pembelajaran sosial emosional, apakah perlu diimbas pada guru dalam hal memanajemen. Nah, dan juga apakah bisa juga dilaksanakan pada imbas terhadap orang tua. Nah, kemudian yang berikut untuk Pak Zulkifli Pakaya, bagaimana cara menerapkan PSE pada pembelajaran? Ini sangat luar biasa. Disilakan pemateri kita yang luar biasa, Bapak Amlin, sekaligus kakak saya. Disilakan Pak Amlin. Oke, terima kasih Coach, terima kasih Pak Ismet, terima kasih Ibu Haja, pembimbing kita semua, terima kasih sahabat-sahabat yang hebat. Alhamdulillah, siang hari ini kita terus menguatkan pemahaman kita, pengetahuan kita melalui kolaborasi pada ruang Zoom meeting ini. Ada 3 pertanyaan yang sahabat-sahabat semua sampaikan. Yang pertama dari Pak Gunawan Humongio, SMP 6 Paguyaman. Cara strategi pembelajaran apa yang paling efektif yang sudah diintegrasikan di tempat saya? Dan cara mengukur keberhasilan PSE. Nah, jadi begini, PSE ini adalah pembelajaran sosial emosional yang kita integrasikan dalam pembelajaran. Misalkan ketika guru PJOK mengajar materi permainan bola voli, maka di dalam langkah-langkah RPP-nya itu dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup, boleh diintegrasikan PSE. Jadi tidak mau di acara misalkan pakai metode demonstrasi, metode bagian keseluruhan, kemudian discovery, maupun problem basic, tidak harus seperti itu. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang sifatnya fleksibel. Dia tidak harus berdiri sendiri. Karena keterampilan emosi ini beriringan dengan semua keterampilan yang lain pada diri seorang siswa atau pada diri kita sebagai seorang guru. Jadi ketika membelajarkan, misalkan salah satu contoh yang saya sudah lakukan di sekolah, saya membelajarkan permainan bola voli, materinya passing bawah,
pada kelas 7 semester ganjil. Dia disebut dengan permainan net. Dalam rangkaian langkah-langkah pembelajaran saya di pendahuluan, unsur-unsur PSE-nya saya masukkan ke dalam contoh. Dalam mengawali kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena di tempat saya lebih dari satu agama. Jadi mendorong mereka untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu merupakan pembiasaan sosial emosional agar dia merasa bahwa dia memiliki keterhubungan dengan Tuhannya. Jadi metodenya ya seperti itu. Ukurannya bagaimana? Terciptanya kebiasaan. Lama-lama kebiasaan itu menjadi kebiasaan mandiri. Sendiri siswa ketika dia melakukan satu hal, oh ternyata kebiasaan ditanamkan oleh Pak Guru dengan berdoa. Karena kebiasaan secara sendiri dia sudah lakukan melalui motivasi dalam dirinya, maka itu akan menjadi budaya bagi dirinya. Maka itulah inti dari keberhasilannya. Inti dari keberhasilannya. Kemudian bahwa untuk mengukur keberhasilan pembelajaran PSE ini, itu prosesnya panjang. Karena siswa ini hadir dengan berbagai lingkungannya. Contoh, mungkin di sekolah ada lingkungan sekolahnya yang membiasakan. Tiba di rumah, mungkin lingkungan rumahnya juga membiasakan. Tetapi ada satu lingkungan yang tidak membiasakan, di lingkungan masyarakatnya. Siswa justru mendapatkan tantangan yang berbeda dengan perilaku kebiasaan yang ditanamkan oleh guru maupun di rumahnya. Maka itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Tetapi bagi kita sebagai seorang guru, tentu menumbuhkan kebiasaan positif peserta didik itu merupakan langkah yang harus kita lakukan. Kalau boleh dibilang dalam setiap harinya. Dalam setiap harinya. Kita terus menyemai benih-benih kebaikan itu ke dalam diri mereka. Jadi tidak menggunakan metode bahwa metode misalkan resiprokal berkaitan erat dengan efektivitas penerapan sosial emosional. Belum ada jurnal yang seperti itu yang pernah saya baca. Tapi pembelajaran sosial emosional saya ingin katakan bahwa dia sangat fleksibel. Sosial emosional ini erat kaitannya dengan penanaman karakter atau dalam kurikulum mereka disebut dengan P5. Contoh, kita ajarkan misalkan kearifan lokal, kemudian kita melihat salah satu tema. Di dalam tema itu terjadi kerjasama mereka. Nah, itu merupakan bagian dari sosial emosional. Jadi seperti itu. Jadi dalam pembelajaran, itu tadi langkah awalnya saya sudah sampaikan berdoa. Setelah itu, di tahap selanjutnya, sebelum masuk pada materi inti, saya menerapkan mindfulness dengan teknik stop. Nah, caranya siswa duduk rapi, posisi rileks. Nah, saya pandu mereka untuk coba menarik napas, kemudian tahan, buang segala pikiran dan beban, fokus pada apa yang dihadapi saat ini. Dengarkan kata-kata saya. Nah, seperti itu namanya teknik stop. Nah, setelah saya sampaikan nasihat-nasihat bahwa hari ini kita akan belajar, isi otak dengan ilmu, karena ilmu yang tersimpan ini suatu saat akan bermanfaat. Niatkanlah diri pada hari ini isi dengan ilmu. Nah, setelah itu buang napas pelan-pelan, kemudian tarik napas lagi. Itu namanya teknik stop yang diterapkan. Jadi itu langkah-langkah penerapan PSE. Selanjutnya dalam kegiatan inti pembelajaran, mungkin dalam permainan bola voli kan ada kerjasama. Mereka memecahkan masalah. Misalkan bagaimana cara melakukan passing bawah. Kita bikin kelompoknya. Kemudian mereka berdiskusi bagaimana merumuskan, oh ternyata passing bawah itu lengannya harus lurus. Perkenaan bolanya harus begini. Nah, kemampuan memecahkan masalah itu, kerjasama yang mereka buat untuk memecahkan masalah itu bagian dari pembelajaran sosial emosional atau bagian dari integrasinya. Jadi intinya adalah bahwa mengintegrasikan ini tidak membutuhkan sebuah metode yang paten, tetapi intinya bagaimana guru meracik pembelajaran emosional ini berbawaan dengan kegiatan langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Intinya bahwa siswa selalu terbiasa dibimbing untuk melakukan atau menanamkan karakter-karakter yang baik. Yang kedua, saya ingin menjawab yang kedua, cara mengukur keberhasilannya. Kalau di tempat saya, keberhasilan ini kita ukur dengan perilaku kebiasaan siswa. Tentu mungkin akan berbeda juga dengan tempat lain. Perilaku kebiasaan siswa. Contohnya, kita biasakan
sebelum pembelajaran dimulai kita biasakan dengan berdoa. Nah, maka semua guru kami perkuat dengan pola yang sama, yaitu bahwa sebelum melakukan pembelajaran biasakan berdoa. Ukurannya adalah siswa terbiasa, guru terbiasa, maka terciptalah budaya dalam memulai pembelajaran di sekolah itu diawali dengan berdoa. Artinya digaungkan oleh seluruh warga sekolah dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Itu salah satu cara mengukur keberhasilannya. Dan keberhasilan ini perlu ditopang dengan kolaborasi yang bagus. Kalau di sebelah pihak dia melaksanakan, tapi di sebelah pihak yang lain cuma cuek, bahkan memberi contoh yang kontroversi dengan itu akan sedikit susah. Akan sedikit susah penerapannya. Tetapi dengan kolaborasi secara bersama membangun budaya positif, menerapkan nilai-nilai karakter, kebaikan universal, maka insya Allah di sekolah itu akan terbangun. Tentu tantangan tidak akan mungkin hilang begitu saja. Namanya proses kebaikan pasti juga dihadiri oleh tantangan yang rumit. Tapi disitulah hadirnya kita sebagai guru dalam membangun insan jati diri generasi muda bangsa. Berikut pertanyaan yang kedua, atau saya kembalikan dulu kepada Kak Moderator, Kak Hots. Kira-kira bagaimana dengan jawaban saya? Silakan Kak Martin. Ya, terima kasih. Materi yang sangat luar biasa yang memberikan penjelasan yang begitu detail pada materi pembelajaran sosial emosional pada Pak Gunawan Kumunggil. Halo Pak Gunawan. Ya, siap Pak Host. Oke, bagaimana dengan penjelasan dari Pak pemateri tentang sangat puas Pak. Terima kasih Pak Amlin atas pencerahannya. Semoga saya bisa mengintegrasikan. Ya, terima kasih Kak Gunawan. Terima kasih sama-sama belajar. Ya. Nah, kalau misalnya masih ada yang perlu dipertanyakan lagi Pak Gunawan, kita nanti buka sesi berikut lagi. Mudah-mudahan masih punya waktu yang lebih. Kita tambah lagi sesinya, ya. Pak Siap, makasih Pak Host. Saja. Oke, terima kasih. Dilanjutkan lagi Pak Amlin dari Ibu Kuliah. Ya, siap. Tentang imbas pada guru. Ya, baik. Dan dalam terima kasih dari Ibu Kep. Salam persahabatan CGP Angkatan 7, saya CGP Angkatan 9. Alhamdulillah hari ini juga saya menjadi Fasil PKG PJOK. Tentu sama-sama kita belajar. Alhamdulillah benar, ini saran yang sangat brilian, luar biasa, benar. Jadi di tempat saya Ibu Kep ini dilakukan PSE-nya khusus untuk guru. Kami sengaja melalui komunitas sekolah namanya Komunitas Smart SMP Negeri 1 Wonosari. Ini sudah kali yang kedua. Yang pertama itu di aula sini, yang kedua ini kami di hotel. Tanggal 9 PSE-nya kami menghadirkan psikolog, pematerinya psikolog, khusus untuk memperkuat penguasaan sosial emosional untuk guru, karena ini menjadi penting. Guru ini lokomotor pendidikan. Bagaimana PSE bisa tertanam bagus ke siswa kalau gurunya tidak mampu merangkai itu? Kalau gurunya tidak memiliki kecerdasan sosial emosionalnya. Jadi agar bisa terintegrasi, masuk ke dalam diri pribadi siswa, terinstal dengan bagus, mesti gurunya memiliki software yang bagus dulu. Nah, begitu. Agar dia bisa menginstal ke softwarenya murid. Nah, jadi ini sangat penting. Ke orang tua sangat penting. Jadi kalau di tempat saya, ini diimbaskan melalui komunitas belajarnya. Jadi itu merupakan program kerja dari komunitas belajar. Kami insya Allah pada tanggal 9 November ini, tempatnya di New Rahmat, kami langsung bersama dengan psikolog dalam rangka penguatan PSE untuk guru. Jadi ini penting, benar Bu, benar. Setuju sekali. Jadi benang merahnya akan jadi bagus ini. Linknya akan jadi bagus. Kalau gurunya sudah di-set, diinstal dengan PSE, maka guru akan enjoy menerapkannya karena dia menguasai kompetensinya, dia memahami, dia memiliki keilmuannya. Kemudian dia akan install kepada peserta didik. Tentu ini akan sangat bagus, akan meningkatkan performance bagi seorang guru dalam belajar, kemudian akan meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran.
termasuk akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena terjalinnya hubungan yang baik, hubungan sosial emosional yang baik antara guru dan siswanya, antara guru dengan kepala sekolahnya, antara seluruh warga sekolah. Kalau memang benar-benar semua terinstal dengan materi-materi atau pendidikan PSE ini. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Kep. Menurut saya sangat penting banget karena guru adalah lokomotor, penyampai, penyambung ilmu pengetahuan kepada siswa atau murid-muridnya. Jadi itu menjadi penting. Jadi install dulu gurunya, baru gurunya bisa menginstal kepada muridnya. Akan lebih hebat lagi jika ada dukungan dari orang tua. Bagaimana sama-sama dengan orang tua agar memahami, mensinergikan pemahaman tentang pendidikan sosial emosional supaya siswa ini hadir di lingkungan sekolah, dikuatkan sosial emosionalnya, hadir di lingkungan keluarga, dikuatkan sosial emosionalnya, maka dua tim ini berkolaborasi ini akan sangat dahsyat dampaknya atau dampak positifnya kepada siswa. Saya ucapkan terima kasih atas masukan dan petunjuknya dari Ibu Kep. Ini sangat luar biasa, sangat brilian. Saya pikir itu pandangan yang bisa saya berikan. Demikian, saya kembalikan kepada host Kak Martin. Ya, terima kasih Pak pemateri, Pak Amlin. Sangat luar biasa juga penjelasan yang disampaikan oleh Pak Amlin terkait dengan bagaimana cara imbas pada guru dan dalam manajemen PSE dan juga pada orang tua. Tentunya ini adalah satu keterkaitan yang sangat erat dalam pengembangan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Nah, untuk Ibu Kep, monitor Bu. Ya, sangat inspirasi, saya sangat nih terkesima. Aksi nyatanya bagus sekali berbagi. Ya, terima kasih Pak narasumber. Nah. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Kep. Sama-sama Ya, belajar. sama-sama, saling berbagi ilmu, nggih. Ya, terima betul, kasih saling Ibu berbagi. Ibu Rulia. Mungkin saja dari Ibu Rulia juga bisa berbagi pengalaman mungkin sebelum kita masuk pada betul, saya setuju. Mungkin ya. ada pandangannya, ada praktek baiknya. Silakan Iya, Ibu. benar. Ini saya karena kepala sekolah baru, apa yang ada di pelajaran PGP itu ya sangat bagus sekali, tapi antara teori dan praktek itu ya agak beda-beda tipis. Terutama saya mengajarkan kepada siswa karena saya sudah mengetahui tentang KSE, tapi ada guru yang belum mengerti dan tidak mau tahu apa itu KSE dan tidak mau belajar. Akhirnya guru tersebut ya dengan siswa itu tidak menahan emosi seperti itu, tidak menahan bisa mengendalikan. Padahal itu sangat penting sekali seorang guru untuk memiliki keterampilan KSE seperti itu. Nah, tadi saya sudah mendengar Pak narasumber, gurunya penting ya. Berarti saya dengan Pak Am itu satu pemikiran, berarti penting. Bahkan memanggil narsum dari psikologi. Lebih menguatkan lagi tentang KSE. Dan orang tua juga seperti itu. Kita mengajarkan karakter kepada siswa yang baik-baik, KSE, budaya positif, sekolah. Tapi kadang-kadang di orang tua kok beda pengajarannya. Berarti kan kita harus sama-sama kolaborasi seperti itu, yang berdampak kepada siswa. Gitu. Betul. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa Bu. Terima kasih Bu Kep. Ya. Terima kasih, ya, sehat selalu. Pak Amlin sama-sama. Pak Martin. Itu dalam benar kita biasa. Jadi dari Pak Amlin juga punya aksi nyata yang jelas dan kolaborasi bersama guru dan kepala sekolah yang ada di sekolahnya Pak Amlin, dan juga Ibu juga sebagai kepala sekolah Ibu Rulia memiliki pandangan juga terhadap PSE ini. Ternyata PSE ini sangat mempengaruhi karakter anak-anak, sehingganya perlu adanya kolaborasi antara guru, kepala sekolah sekaligus dengan siswa. Warga sekolah harus memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Sangat luar biasa, keren Bu.
Oh iya, saya Iya. punya itu Pak, punya pengalaman itu. Saya lupa. Maaf ya, saya nih cerita ya Pak. Iya, Boleh nggak silakan cerita silakan. Kak? Ada waktunya nggak? Iya, itu di siswa saya itu kelas 4, itu waktu daftar dia kelas 3, tapi bukan kepala sekolah saya. Pas di kelas 4 pas kepala sekolah saya. Anak itu apa sih ya, perilakunya agak aktif sekali, nah tidak bisa dikendalikan, kadang-kadang di kelas tuh tangannya tuh ngeplak ngeplak gitu. Terus kalau lagi lari semua disenggol terus jatuh karena siswanya berbadan besar. Kemudian ditabuk pipinya, ditabuk siswa yang lain perempuan itu pipinya terus jatuh gitu sama siswa yang tersebut yang aktif. Kemudian anak perempuan itu lapor dengan ibunya seperti itu, lapor ibunya tidak terima. Kemudian saya memanggil orang tua yang siswa yang tadi agak aktif cuma tidak terima seperti itu. Berarti yang perempuan tidak terima, yang orang tua yang lelaki itu juga tidak terima. Akhirnya ya itu Pak, berarti kan saya berpikir, oh berarti ini orang tua kudu diberi sosialisasi tentang KSE karena menghadapi sesuatu itu secara emosi. Itu Pak Amlin. Berarti ini kasus orang tua dengan orang tua gara-gara anak. Seperti itu Pak. Berarti orang tua harus juga diberikan sosialisasi tentang KSE. Ini menurut saya penting sekali. Baik sekali penjelasan dari Ibu tentang pengalaman bagaimana cara Iya. menangani siswa, cara mengenai orang tua. Ya, sangat luar biasa dan mungkin saja dari Pak Ketua Amlin juga. Ini kan masih ada satu pertanyaan dari Pak Zulkifli, Pak Kaya, ya. Saya kira ini akan terjawab bersamaan dengan apa yang menjadi pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Roliah, terkait dengan orang tua siswa yang belum memahami bagaimana mengontrol emosional dalam hal pendidikan yang ada di sekolah. Maka perlu adanya saling terintegrasi antara warga sekolah. Bahkan bukan cuma hanya di warga sekolah, bagaimana juga kita bisa mampu memberikan pemahaman terhadap warga sekitar sekolah terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini. Terima kasih Ibu Kep, Ibu Rolia. Ya, kita lanjutkan ya dengan Pak Zulkifli tentang penerapan PSE pada pembelajaran. Disilakan Pak pemateri, Pak Amlin. Pak Amlin, mikrofon diaktifkan dulu. Mikrofon Pak Amlin. Ya, terima kasih Kak Jul. Beliau adalah sahabat saya, juga mentor saya. Beliau fasilitator juga PKG PJOK. Tentu sangat luar biasa ini pertanyaannya, bagaimana cara mengimplementasikan ke dalam aktivitas pembelajaran. Jadi PSE ini memang sangat penting kita implementasikan ke dalam aktivitas pembelajaran supaya anak-anak selalu terbiasa memiliki emosional yang bagus, memiliki karakter yang baik, rasa empati, kerjasama. Jadi dalam proses pembelajaran, simpelnya saya ingin sampaikan bahwa misalkan kita mengajarkan seperti yang saya contohkan tadi bola voli. Nah, di dalam pembelajaran bola voli itu mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Misalkan satu kelompok 4 orang. Dalam kelompok itu mereka bermusyawarah atau berdiskusi tentang cara melakukan passing bawah. Nah, mereka memahami gerakannya kemudian mereka melakukan. Nah, dalam proses diskusi itu maka terbangunlah sebuah kerjasama. Terbangunlah rasa saling memahami, saling memberi kesempatan, saling memberikan pendapat. Jadi itu merupakan bagian dari integrasi PSE. Karena memberikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, itu bagian dari sosial emosional. Bekerja sama itu bagian dari sosial emosional.
Jadi dia tidak berdiri sendiri di dalam proses pembelajaran, tetapi bagaimana cara guru meracik strategi dalam proses pembelajaran dikuatkan dengan penguatan KSE-nya. Saya pikir kalau di pembelajaran PJOK hampir setiap materi mungkin itu ada hal-hal itu, baik secara teorinya maupun di lapangan, misalkan mereka bekerja sama tim, itu bagian dari PSE. Dia sportif, itu bagian dari PSE. Di mana perannya guru untuk menguatkan itu? Jadi guru menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran mereka. Ketika mereka sudah melakukan yang terbaik, beri apresiasi, penghargaan secara verbal maupun penguatan dengan kalimat-kalimat yang menguatkan mereka. Bahwa tingkat kebermanfaatannya dan keberlanjutannya perlu kita kuatkan dalam diri kita. Ini adalah modal untuk kita. Modal untuk kita eksis bersama-sama berkolaborasi dengan orang lain. Karena kita memiliki sifat-sifat kebaikan universal. Kerjasama, empati, menghargai orang lain, menghargai pendapat, menghargai perbedaan. Kita sportif, kita mau menerima orang lain meskipun kita berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda suku. Jadi semua lingkupnya PSE. Jadi pada intinya sebenarnya lingkaran besar dari PSE ini adalah karakter. Bagaimana kita membangun karakter atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada di situ sebenarnya. Jadi kita mengintegrasikan, tidak perlu ruang dan waktu, tetapi perlu kita manage keterlibatan guru dalam mendorong, menciptakan, mendesain lingkungannya agar pembelajarannya jangan diselingi atau diberi penguatan PSE. Jadi saya pikir begitu saja contoh simpelnya. Tentu dalam konteks menerapkannya, maka akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kakak atau sahabat-sahabat semua, sesuai dengan karakteristik siswa dari sahabat-sahabat semua, sesuai dengan daya dukung yang ada di sekolah dengan sahabat-sahabat semua. Jadi seperti itu. Jadi silakan diracik berdasarkan kondisi yang kakak-kakak atau sahabat-sahabat semua hadapi di lingkungannya masing-masing. Mungkin saja akan berbeda strategi saya dengan Kak Jul, tetapi pada intinya bahwa sama. Bingkai besarnya adalah sama, yaitu menanamkan nilai-nilai karakter atau nilai kebaikan universal. Dalam bahasa kurikulum merdeka disebut dengan profil pelajar Pancasila atau PDI. Itu juga merupakan bagian dari lingkaran besar pendidikan sosial emosional. Saya pikir itu jawaban singkat yang dapat saya berikan. Tentu masih banyak kekurangan, kelemahan yang perlu sahabat-sahabat semua lengkapi. Demi untuk memperbaiki itu semua, saya mengharapkan pada sahabat-sahabat yang punya pemikiran yang baik, silakan ditambahkan, dilengkapi, dikurangi jika ada hal yang kurang. Lebih dan kurang mohon maafkan, saya kembalikan kepada saudara host, sahabat saya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh pemateri kita terkait dengan penerapan PSE. Bahkan menurut saya penerapan PSE ini akan diterapkan dimanapun kita berada, karena ini sangat berpengaruh pada tingkat karakter kita dalam mengembangkan ataupun menggali potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Baik, Bapak Zulkifli Pakaya, dari penjelasan materi kita, sangat bisa diterima Kak Martin ya. Iya. Memang luar biasa. Terima kasih Pak Udin. Baik, terima kasih Pak Zulkifli Pakaya. Yang jelas kita ketahui bersama bahwa Pak Zulkifli Pakaya merupakan salah satu fasilitator PKG PJOK yang saat ini sementara eksis. Yang jelas penerapan sosial emosional pastinya sangat luas pemahaman beliau terkait pembelajaran ini. Mungkin kita bisa juga mendengarkan sedikit apa yang menjadi pengalaman dari Bapak Zulkifli Pakaya terkait dengan apa tentang PSE, pembelajaran sosial emosional yang mungkin saja sudah diterapkan pada sekolahnya. Disilakan Pak Zulkifli Pakaya. Halo, monitor Pak Zulkifli.
mungkin lagi buang air Pak Zulkifli Pakaya. Baik, dari 3 pertanyaan yang atau 3 hal sharing yang kita laksanakan pada sesi pertama ini, jelas saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran sosial emosional bukan hanya di dalam sekolah saja kita terapkan, tapi di lingkungan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan di mana saja kita berada. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kita, menggali potensi kita dalam hal mengontrol diri kita terhadap hal-hal yang negatif dan juga mengembangkan potensi kita pada hal-hal yang positif. Jadi mungkin saya rasa seperti itu kesimpulannya dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Dan juga sebelum kita masuk pada sesi kedua, dari tadi ini Pak Ismet sebagai ketua kita ini sering menatap layar dengan Nyenggol-nyenggol dia. sebuah pendapat, mungkin sebuah argumen yang mungkin masih beliau Setuju. tahan-tahan ya. Dan ini saya yakin beliau punya inovasi baru juga mungkin yang pastinya akan sama dengan pendapat kita yang ada di room ini atau di Jimit ini. Disilakan Pak Ketuaku. Ya, betul. Waalaikumsalam. Yuk, bagaimana, Jun? Ibu Linda yang dampingi.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ketuaku yang keren, yang selalu sering memberikan motivasi terhadap teman-teman, para sahabat-sahabat kita juga. Jadi itulah penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Yusmat Mustafa terkait dengan pembelajaran sosial emosional yang sebetulnya memang mereka Pak Ketua ini sudah melaksanakan di sekolahnya bagaimana cara menanamkan kebiasaan yang seperti apa disampaikan oleh Pak Amlin, dari hal yang biasa pasti akan menjadi luar biasa. Apalagi hal itu tentang bagaimana pengembangan karakter yang positif. Baik untuk siswa, guru, orang tua, bahkan di lingkungan sekitar sekolah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini waktunya sudah pukul, kalau di Gorontalo sudah pukul 41 atau pukul 14.41. Saya rasa masih ada setidaknya waktu 19 menit kita mengakhiri kegiatan webinar ini. Masih ada kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Nanti kalau untuk sesi kedua ini, mungkin hanya 1 atau 2 pertanyaan saja. Disilakan. Mungkin Pak Kiki juga, ada juga Ibu, siapa tadi, Ibu Erning, yang tadi sudah menyampaikan bahwa sangat luar biasa. Bapak Yusuf Wungkuli. Disilakan Pak Yusuf. Ya, kalau memang sudah tidak ada karena ini waktu tinggal sedikit lagi, kita lanjutkan kepada pembina kita ya. Mungkin seperti itu, Pak Amlin dan Pak Ketua, Pak Ismet, disilakan Ibu pembina yang selalu memberikan motivasi dan membakar semangat dari kami, komunitas belajar Goropa. Silakan. Silakan Bu, untuk mikrofonnya diaktifkan dong. Terima kasih kembali Pak Martin, luar biasa ini. Sebenarnya saya ini belum makan ya, terus terang. Tapi tidak terasa ini laparnya. Sudah makan ilmunya ini. Jadi sangat luar biasa untuk pertemuan kita hari ini dan alhamdulillah juga ada tambahan informasi untuk tambahan referensi kita juga dari Bapak dan Ibu yang ada di luar Kombel Goropa. Nah, saya sebagai pembina, jadi ketika mendengar tadi pemaparan materi atau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, tuh saya ada memberikan saran ya kepada pengurus Kombel yang luar biasa ini, dan ini pasti saya yakin ini pasti akan dipikirkan bagaimana caranya untuk bisa diimplementasikan. Nah, dari materi yang pada bulan lalu itu tentang refleksi, itu sangat bagus, kemudian ditambah lagi dengan materi hari ini mengenai pembelajaran sosial emosional, ini sangat bagus. Nah, akan lebih bagus nanti kita berikan kesempatan mungkin 1 bulan yang depan ya, kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain, anggota Kombel yang lain, tidak menutup kemungkinan juga peserta yang di luar Kombel Goropa ini untuk mengimplementasikan apa yang didapatkan hari ini, ya, khusus untuk hari ini saja untuk yang ini, tentang pembelajaran sosial emosional. Implementasikan di sekolah masing-masing atau aksi nyatakan, kemudian silakan berbagi praktik baik, ya. Kalau mungkin ada hasil hasil yang signifikan yang bisa dibagikan kepada kita semua, nah mari kita berbagi praktik baik. Jadi insya Allah di samping kegiatan webinar ini kita isi dengan pemberian materi ya, akan lebih baik lagi apabila kita
berbagi praktik baik juga dari implementasi tentang materi yang kita dapatkan dari seperti itu, dari saya, dan terus terang saya memang dari tadi saya tidak pernah keluar dulu, jadi paling tidak saya mengambil air saja untuk minum, karena memang ini saya sebagai pengajar praktik yang lalu sama-sama ya dengan bapak-bapak ini sebagai motor penggerak di Kombel ini, kita sama-sama mendengarkan itu dari fasilitator. Namun kadang lupa kita menerapkan termasuk terhadap guru-guru kita. Nah, dengan penyampaian materi tadi kita dikuatkan, kita diingatkan kembali. Jadi terima kasih atas inisiasi untuk memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Ya, jadi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengurus Kombel dan narasumber, dan juga untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir, telah bersama-sama dengan kita sampai sekarang. Seperti itu Pak Martin. Semangat. Ya, terima kasih Ibu pembina kita yang sangat luar biasa. Yang selalu memberikan dorongan ya Pak Amlin. Dari Ya, awal benar. sampai sekarang terus memberikan Sampai semangat sekarang. dan motivasi. Ini sangat luar biasa Bu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini kan ada yang di luar dari komunitas Goropa ya. Ini termasuk Bapak Rufinus Lajar. Tadi beliau sampaikan di chat, hari ini saya tertarik untuk bergabung dalam Zoom Meet karena saya tertarik dengan tema atau topik yang didiskusikan. Kalaupun saya bukan dari komunitas Goropa, makasih materinya sangat bagus dan bisa diterapkan oleh semua guru di sekolah ya. Nah, Bapak Rifanus, monitor Pak. Hadir Pak Rifanus. Hadir Pak, hadir. Selamat sore. Ya, disilakan Ya, Pak sore, saling Pak. berbagi pengalaman kita di sini Pak. Karena saya tertarik juga dengan apa yang Bapak sampaikan dalam chat di dalam room ini. Disilakan Pak Rufinus. Halo. Halo Pak, ada. Ada Pak. Halo. Iya, ada Ya, Pak. Pak. Ada. Ada, Bisa Pak, didengar. Bisa dengar. Halo Pak. Oh, barangkali Jaringan jaringan. kira-kira. Di-share juga Pak Ketua kalau bisa nomor WA-nya atau nomor teleponnya yang mungkin bisa berkomunikasi lebih lanjut lagi, dan mungkin ada webinar-webinar yang kita akan laksanakan, mungkin Bapak Rifanus ataupun dan yang lainnya yang di luar dari Kombel Goropa ini bisa hadir bersama-sama. Begitu Pak Ketua. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang perlu bisa didiskusikan, karena ini tinggal 12 menit lagi. Sedikit lagi waktu akan berakhir. Mari kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya ini. Dan yang jelas, waktu yang sedikit otomatis memiliki ilmu yang banyak ketika kita banyak saling berkolaborasi. Ya, Bu Hartati, disilakan. Silakan Bu Hartati. Bu Hartati. Nah ya tadi. Betul. Oh, foto kebersamaan ini, Jang Bakseru disimpan baik-baik ini. Ini Pak Rifanus ini aktif, tapi mungkin jaringannya yang tidak Ya, betul. baik, sehingga untuk Pak Rifanus kami sarankan silakan dicatat nomor WA atau nomor telepon dari ketua yang sudah tertera di chatroom. Nantinya saling berkomunikasi, saling berkolaborasi kita. Tujuan kita kali ini adalah kolaborasi untuk meningkatkan iklim pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Betul.
Baik Bapak dan Ibu, mungkin sudah tidak ada yang perlu disampaikan, diberi pendapat karena waktu sekarang tinggal 8 menit lagi. 8 menit lagi ya Pak Ismet? Ya 8 menit. Mungkin sudah tidak ada lagi. Ibu Donita mungkin, ada Pak Yusuf. Pas di 5 menit terakhir, maka seluruh sesi untuk pertanyaan dan pendapat saya tutup. Karena pada sesi di 5 menit terakhir itu mungkin ada sedikit penambahan dari Pak Ketua terkait dengan webinar yang akan kita laksanakan ke depan. Kira-kira seperti itu. Yuk, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Ketuaku yang keren. Kan begitu Pak pemateri? Keren ya. Betul, setuju. Iya, setuju pasti. Nah, Bapak dan Ibu, ini tadi Pak Rifanus juga sudah masuk di chatroom tadi bahwa beliau memohonkan maaf kalau soal webinar beliau memang menyimak secara langsung, secara baik, namun terkendala dengan gangguan jaringan di perangkat sehingganya beliau memohon maaf tidak bisa secara langsung mengungkapkan namun sudah disampaikan melalui chatroom dan beliau juga memohon untuk ketika ada webinar-webinar tolong disampaikan karena beliau ini ternyata dari komunitas
guru IPA. Ya, guru IPA. Nah, mantap luar biasa. Insya Allah tidak, insya Allah tidak. Kalau hal yang baik tidak mungkin akan dihapus. Kalaupun akan dihapus, kita akan buat webinar sendiri. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa. Jadi sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita foto bersama yang akan dilakukan oleh Pak Ketuaku ya. Silakan Pak Ketuaku untuk Mantap, foto mantap. bersama dulu. Karena ini Kita stop momen presenting yang dulu. yes. Oke. Ya, disilakan. Ya, yang on kamera. Silakan. Ini menanjak. Jul. Menanjak atau apa ini? Menanjak. Karena biasa kalau bapak foto di Rombak ini mau menanjak. Oh, salam olahraga. Salam Keren, olahraga, keren. setuju. Salam olahraga. Oh, Goropa. Ini Pak Gunawan Goropa. Siap, siap. Pindah poli tangan. Ya. Enak. Tiga. Oke, keren. Sudah Pak Ketuaku? Terima kasih. Oke. Terima kasih sebelum kita mengakhiri ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyepakati kesepakatan kelas yang alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar dan juga sukses untuk kegiatan kali ini webinar. Nah, sebelum kita mengakhiri mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ada yang raise hand, ada yang raise hand. Raise hand Ibu Muharni. Silakan, Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan, Kak. Bu Muharni, Mumu, mungkin ada yang perlu disampaikan. Waktu tinggal 3 menit. Tidak ada, Pak. Oh ya. Ya, terima kasih Bu Harni, kepencet kayaknya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada pembinaku yang selalu membakar motivasi, membakar semangat, selalu tersenyum. Setuju. Bu Haja yang sangat luar biasa. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang kece ya, yang selalu memberikan pandangan-pandangan perspektif tentang bagaimana iklim pendidikan di sekolah itu berjalan dengan aman, sangat luar biasa. Dan juga untuk Pak Ketua, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengikuti webinar kali ini. Yang jelas webinar kali ini berkaitan erat dengan bagaimana kita mengembangkan dan juga menggali potensi yang ada di dalam diri kita melalui pembelajaran sosial emosional. Sangat luar biasa Pak Ketua. Ide ataupun gagasan yang sangat brilian bahwa kali ini kita akan melaksanakan webinar implementasi pembelajaran sosial emosional dan juga kepada seluruh anggota ya, anggota komunitas belajar Goropa yang alhamdulillah tetap konsisten bersama membangun Goropa melesat dan melejit sehingga mampu untuk merubah iklim pendidikan yang ada di sekolah ke hal-hal yang lebih positif. Dan juga kepada para peserta webinar yang di luar dari Goropa, terima kasih sudah hadir bersama kami. Semoga ke depan kita masih ada komunikasi yang baik lagi, kita bekerja sama dan berkolaborasi lagi pada webinar-webinar berikut. Baik, Bapak dan Ibu, pada saat ini sudah pas
pas pukul 15.00, sangat luar biasa. Dan terus terang waktu ini sebetulnya hanya agak sedikit sebetulnya. Perlu ditambahkan mungkin ini Pak Ketua, karena saya lihat masih banyak yang perlu bertanya, banyak yang melakukan raise hand, yang mungkin ada sesuatu hal yang perlu disampaikan lagi. Terima kasih dari saya host yang selalu memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana kita melaksanakan kesepakatan kelas. Yang alhamdulillah kesempatan kelas ini saya mau ambil kembali Pak Amlin. Ya. Siap, Oke, siap. terima kasih dari saya Pak Ketua, Pak Amlin. Ya. Siap, terima kasih. Sama-sama. Ya, Ibu Pembina, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Komunitas Jaya. berubah. Solid, Jaya. konsisten, komitmen, kolaborasi. Terima kasih. Izin Pak Martena, Liv, Pak Ismet, Pak Amlin.